Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kabar kalian semua di rumah sehat. Bertemu lagi dengan Bu Endah di mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dengan harapan semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenal manusia purba. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang zaman praaksara. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan zaman praaksara. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari dan memahami, diharapkan kalian semua mampu mengetahui manusia purba yang ada di Nusantara. Nah, seperti teori Charles Darwin mengenai manusia purba, yaitu manusia yang berasal dari kera. Nah, seperti gambar di samping. Yang pertama, sebelah sana ada kera, yang kemudian ada kera yang sudah mulai berjalan, yang mulai berjalan tegap. Kemudian ada manusia yang masih agak pendek dan semakin tinggi. Nah, itu perkembangan manusia menurut Charles Darwin. Oke, ini kira-kira gambaran manusia pada zaman purba. Bisa dilihat di gambar di samping. Itu ada manusia purba yang sedang berburu, ada yang bergotong royong, dan ada yang masih membuat api. Nah, kenapa manusia purba waktu itu masih berburu atau melakukan berburu? Karena ketika mereka ingin mengkonsumsi atau makan daging, mereka harus berburu terlebih dahulu. Karena waktu dulu belum ada KFC seperti sekarang. Sekarang ketika kita ingin makan ayam, kita langsung bisa beli. Nah, pada zaman dahulu belum ada KFC dan kita tidak bisa beli. Dan manusia purba zaman dulu tidak bisa beli. Jadi mereka harus berburu. Gambar di samping itu mereka berburu rusa, ya. Jadi rusa yang kemudian diambil dagingnya untuk dikonsumsi bersama-sama. Di situ juga ada gambar zaman purba, manusia zaman purba yang bergotong royong. Karena apa? Karena zaman dahulu mereka hidupnya masih bergotong royong. Ketika mereka hidup sendiri, mereka akan takut dengan serangan hewan buas. Maka dari itu mereka hidupnya bersama-sama. Nah, gambar di samping juga ada zaman purba, manusia zaman purba yang sedang membuat api. Karena waktu dulu tidak seperti zaman sekarang yang memasaknya sudah memakai panci, ya. Karena zaman dulu mereka harus membuat api terlebih dahulu, yang kemudian baru bisa memasak hasil buruannya. Begitu. Nah, selanjutnya manusia purba atau manusia praaksara diperkirakan pada masa Pleistosen, yaitu sekitar 2.580.000 tahun sampai 11.700 tahun yang lalu. Nah, untuk masa Pleistosen ini dibagi menjadi 3, ya. Ada Pleistosen awal, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir. Untuk di Indonesia sendiri ditemukan beberapa jenis manusia purba, yaitu yang pertama ada Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang ketiga ada Homo atau biasanya disebut Homo sapiens. Apa sih itu, Bu? Kita bahas bersama-sama.
Selanjutnya Meganthropus paleojavanicus. Susah kata-katanya, kita ulang sekali lagi. Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini termasuk manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh von Koningswald, yaitu pada tahun 1936 sampai 1941. Ditemukannya di mana? Di situs Sangiran. Ya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tulang pipi tebal. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini memiliki tulang pipi tebal seperti halnya orang sekarang itu tembem ya, tembem. Kalau sekarang kebanyakan kan tulang pipinya tirus. Lah, tapi kalau Meganthropus paleojavanicus ini memiliki tulang pipi yang tebal, malah lebih tebal dari tulang pipinya orang yang tembam gitu. Lalu otot kunyah yang kuat. Otot kunyah ini di rahang ini ya. Otot kunyah ini kuat. Nah, kemudian tonjolan kening mencolok. Jadi keningnya ini mencolok seperti apa ya bahasanya sekarang itu nunung. Ya. Tonjolan keningnya ini mencolok. Lalu tonjolan belakang ini tajam. Nah, tonjolan belakang kepalanya ini tajam. Kalau kita kan simetris. Lah, kalau Meganthropus paleojavanicus ini memiliki tonjolan belakang ini tajam. Jadi kepalanya kecil, tetapi tonjolan di belakangnya ini tonjolannya tajam. Gitu. Lalu yang keempat, tidak memiliki dagu. Jadi kalau orang sekarang kan dagunya ini lancip-lancip ya. Apa itu bahasanya? Kan lancip. Tetapi kalau Meganthropus paleojavanicus ini kebanyakan cirinya itu tidak memiliki dagu. Jadi dagunya langsung sambung sama rahangnya. Gitu. Lalu perawakannya, yang nomor 5, perawakannya sudah tegap. Jadi perawakan dari spesies Meganthropus ini termasuk perawakan yang tegap. Dan ciri yang terakhir yaitu memakan jenis tumbuhan. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini belum berani memakan hewan karena mereka belum mengetahui bagaimana caranya berburu gitu. Lalu ada Pithecanthropus erectus ya. Fosil pertama Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh Cokrohandoyo. Nah, Cokrohandoyo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuh Klagen. Nah, pertama kali ditemukan di Kepuh Klagen di sebelah utaranya Mojokerto. Nah, di Indonesia ditemukan beberapa jenis Pithecanthropus, yaitu yang pertama Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus soloensis, dan yang ketiga Pithecanthropus erectus. Kita bahas satu persatu, yaitu dari Pithecanthropus mojokertensis. Fosil yang ditemukan di Mojokerto ini dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Lalu yang kedua Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh von Koningswald dan Opornor. Ditemukan di situs Ngandong dan Sangiran tadi ya. Pada tahun 1931 sampai 1933. Nah, ciri fisik dan bagaimana corak kehidupan Pithecanthropus soloensis ini sama dengan Pithecanthropus erectus. Oke,
selanjutnya yang ketiga kita bahas tentang Pithecanthropus erectus pada tahun 1890 di daerah Trinil. Diingat-ingat di daerah Trinil di lembah Sungai Bengawan Solo. Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini geraham besar, rahangnya kuat, tonjolan keningnya tebal, serta melintang pada dahi di pelipis dan tonjolan belakang kepalanya. Hampir sama dengan Meganthropus ya. Gerahangnya besar, rahangnya juga kuat, tonjolan kening ini tebal ya, tonjolan kening tebal serta melintang pada dahi ke pelipis. Jadi seperti dilihat di gambar di samping itu alisnya, nah alisnya ini menonjol ya, jadi begini lalu menonjol, itu ciri-cirinya, serta melintang pada dahi ke pelipis tonjolan belakang kepalanya. Ini sama seperti Meganthropus tadi. Lalu ciri yang kedua yaitu memiliki hidung lebar, dagu belum ada, sama ya. Jadi ciri dari Pithecanthropus erectus ini memiliki hidung yang lebar dan dagunya masih belum ada ya. Lalu volume otaknya melebihi 750 sampai 1300 cc. Dan yang keempat, berbadan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Kalau Meganthropus kan itu sudah memiliki badan yang sangat tegap, tetapi Pithecanthropus ini tegap tapi tidak setegap Meganthropus ya. Jadi sedikit membungkuk, tidak setegap Meganthropus gitu. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Kalau Meganthropus tadi hampir 2 meter tingginya ya. Dan yang ciri yang selanjutnya yaitu Pithecanthropus ini memiliki berat badan sekitar 100 kg dan sudah memakan makanan yang kasar dengan sedikit dikunyah. Maksudnya makanan kasar di sini dia sudah memakan hewan dan tumbuhan, tetapi dimasaknya hanya seadanya dan dikunyahnya juga hanya sedikit gitu. Kita bahas tentang Homo sapiens. Nah, ini adalah jenis manusia purba terbaru yang diperkirakan hidup sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Nah, fosil manusia dari jenis Homo ini yaitu ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis dan Homo florensis. Nah, dari maksud-maksud jenis ini yaitu kalian pasti sudah tahu Homo wajakensis itu apa, yaitu berasal dari wajah. Homo soloensis yaitu berasal dari Solo, dan Homo florensis yaitu berasal dari Flores. Nah, di Homo sapiens ini memiliki ciri-ciri yaitu volume otak sudah mencapai 1000 sampai 1200 cc. Jadi sudah mulai bisa bagaimana caranya memasak, bagaimana caranya berburu, bagaimana caranya, pokoknya sudah daya pikirannya sudah lebih dari Meganthropus dan Pithecanthropus. Nah, lalu yang kedua, ciri yang kedua yaitu memiliki tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Nah, di jenis ini sudah ada yang tinggi, tapi juga ada yang pendek ya. Lalu otot tengkuk mengalami penyusutan. Jadi tadi kan ada tonjolan di
dahinya. Nah, sekarang di jenis ini sudah mulai rata gitu. Muka tidak menonjol ke depan tuh. Muka sudah tidak menonjol ke depan. Lalu ciri yang kelima, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Jadi karena jenis ini sudah termasuk jenis zaman purba yang terbaru, jadi jalannya, berdirinya sudah mulai tegak dan berjalan sempurna. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwasanya jenis manusia purba itu yang ada di Nusantara ada Meganthropus, lalu Pithecanthropus dan Homo. Oke, dan ditemukan dari situsnya di Indonesia banyak ditemukan di Sangiran dan Trinil ya, di Trinil Ngawi Jawa. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau belum paham ataupun ada yang ditanyakan dari materi hari ini, silahkan bertanya ke Bu Endah. Pertanyaan bisa dikirim di grup WA yang sudah Ibu sediakan untuk kalian semua. Silahkan kita berdiskusi di situ. Kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Untuk tugasnya nanti akan Bu Endah share di grup Sejarah Indonesia ya. Silakan disimak di grupnya apa saja tugas yang Bu Endah kasih untuk kelas 10 di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap mencintai sejarah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.